Musibah menerpa, tuah pun terasa. Hal itulah yang saat ini tengah dirasakan oleh pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Ya, pasca keduanya menjadi korban penipuan berkedok rental mobil, kini nasib buruk akan perekonomian pun begitu dirasakan oleh Jedar dan Vincent. Mengingat adanya beberapa cicilan yang harus mereka lunasi dikala krisis keuangan sedang menerpa. Rela makan di warteg hingga menggunakan taksi online dalam menjalani aktivitas sehari-hari, hal tersebut nyatanya tidak membuat Jessica Iskandar merasa putus asa dalam mengais rezeki. Terlebih dirinya yang saat ini harus membesarkan kedua buah hatinya. Menerima tawaran terbang ke Papua untuk tampil guna menyanyikan beberapa lagu. Itulah yang dijadikan sebagai bukti kerja keras Jessica Iskandar dalam menghadapi krisis perekonomian yang menimpa keluarga kecilnya saat ini. Lantas seperti apakah Jessica Iskandar memaknai musibah yang kini mencekiknya? Dan seperti apa pula tanggapan Jedar dalam melihat banyak kerabat yang simpati terhadapnya? Oh, aku ada kerjaan Kak, kebetulan ada job menyanyi. Bener loh, ini aku gak bercanda loh, aku nyanyi loh 4 lagu. Ya namanya kerjaan ya, kalau ada bisa dijalanin ya diambil. Kan juga bisa nutup-nutupin yang harus ditutup-tutupin. Nutup-nutupin cicilan. Pernah ditinggalin lama-lama iya, justru? Iya, nggak pernah tinggalin. Ini baru pertama kali. Dan itu pun aku persingkat sesingkat-singkatnya gitu. Jadi malam ini berangkat, nyampe pagi, acara malamnya, besoknya langsung pagi-pagi langsung balik nyampe sini siang. Jadi cuma semalam doang gitu. Semalam doang. Tapi jauh di lubuk hati saya, mereka tuh pasti support. Mereka pasti bantu doa, bantu dengan support, just kuat, just semangat aja. Itu udah buat aku, oh iya makasih banyak ya, thank you. Sebenarnya kalau boleh jujur, banyak teman artis yang udah WhatsApp aku nanyain macem-macem, nanyain pokoknya bisa bantu apa, itu banyak banget. Jadi emang nggak aku post aja satu-satu gitu. Justru aku bilang sama mereka terima kasih banyak, baik bantu banget doa kalian aja itu tuh. yang paling ampuh sebenarnya, Iya, daripada cukup material. bantu doa aja. Aku pokoknya aku berdoa sama Tuhan. Aku juga masih ada suami aku. Aku cuma minta diberikan kekuatan aja dalam doa. Itu aja sih buat aku dari teman-teman gitu. Tapi mereka luar biasa sih. Aku juga nggak berharap gimana mereka bisa bantu lunasin atau apa. Itu enggak sama sekali gitu. Aku dengan doa aja aku udah terima kasih. Aku nggak ada rasa malu. Apalagi ya semenjak ada musibah ini gitu ya. Aku malah lebih down to earth gitu, malah lebih ngerasa nggak tahu deh, beda aja gitu. Soalnya kayak sekarang aja aku nggak punya mobil kan, aku kemana-mana tuh aku naik mobil online gitu. Dan awalnya aku ngerasa aneh gitu karena baunya beda, terus kayak beda lah naik di mobil orang lain gimana sih gitu. Terus juga aku awalnya ngerasa takut gitu karena wah ini udah dipegang berapa banyak orang mobil ini gitu. Jadi aku kayak awal-awal tuh kayak ngerasa merinding disco gitu, kayak aduh jangan pegang, aku takut nanti ada virus gitu kan, bisa flu Singapura or whatever it is gitu. Tapi makin kesini aku jadi menikmati gitu. Aku jadi terbebas ganjil genap, terus aku nggak usah musingin kayak gitu-gitu. Terus kayak ya udah gitu, aku kayak ngerasain kayak pengalaman baru aja gitu. Lebih banyak bersyukur gitu. Jadi kayak wah ternyata kayak gini ya rasanya makan warteg, wah ternyata kayak gini ya rasanya naik mobil online gitu. Jadi kayak wah dulu tuh aku kayak beda banget, sekarang kayak gini. Aku tuh dulu harus lebih banyak bersyukur, aku tuh jadi lebih mensyukuri, lebih kayak ngerasain nikmatnya gitu. Oh ternyata tuh Tuhan tuh dari dulu emang udah baik sama aku gitu. Kayak gini-gini pun aku bersyukur karena aku diajarkan untuk lebih banyak menghargai, terus juga lebih menghargai, bersyukur
menikmati gitu. Jadi tiap momen fase-fase kehidupan itu ya aku nikmatin aja. Ya mau gimana, mau dihujat ya sudah. Yang paling penting menurut saya pribadi itu asal istri saya dan anak-anak saya dan keluarga saya tuh semuanya fine, saya bisa bertanggung jawab, semuanya happy, semuanya oke, semuanya makan enak, hidup tenang, hidup oke, itu aja yang bikin aku bahagia. Jadi kalau masalah hujat itu sangat welcome, dan menurut saya tuh ya yang tadi saya bilang, tetangga aja bisa omongin kita, ya kan, apalagi orang yang terkenal, namanya istri saya. Tapi balik lagi apakah kita mau buka pintu buat komen-komen negatif itu? Aku cuma ngambil hikmah baiknya, maksudnya toh suatu saat kebenaran itu akan keungkap, ya kan. Nah, dari situ ya sudah, aku hanya bisa menjadi contoh yang terbaik saja, mungkin bisa inspirasi buat orang-orang, karena saya yakin bukan saya doang yang dihujat di dunia ini, pasti ada banyak orang lain yang juga dihujat. Jadi ya buat mereka itu mungkin aku bisa menjadi contoh yang terbaik bahwa jangan membuat komen-komen negatif itu jangan sampai itu mengatur kehidupanmu dan perasaanmu sampai kamu tuh ngelakuin hal-hal yang tidak pantas lah. Terlepas dari kesulitan ekonomi yang menerpa Jessica Iskandar, kini proses hukum akan kasus penipuannya dengan terduga pelaku, Christopher Stefanus Budianto, hingga sampai saat ini belum juga menemukan titik terang akan jalan penyelesaiannya. Muncul beberapa wacana untuk bertemu di luar negeri dengan Steven. Nyatanya cara tersebut dianggap salah oleh Vincent Verhaeghe, mengingat sang istri yang dirasa tidak kuat pasca 5 bulan lalu melahirkan baby Don. Kendati demikian, di balik permasalahan yang hingga sampai saat ini belum juga menemukan jalan keluar, pihak Jedar dan Vincent nampaknya masih menunggu akan itikat baik dari sang terduga pelaku, mengingat adanya sidang mediasi yang akan segera dilakukan. Lantas, seperti apakah penjelasan Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar terkait lanjutan kasus penipuan yang menerpa keduanya? Kemarin udah sampai di tahap panggilan pertama untuk CSB, tapi dia tidak hadir, jadi nanti ada panggilan kedua, cuma belum tahu kapan, nanti kita akan update lagi pas kita tahu. Selain itu masalah yang mereka gugat kita itu kemarin mediasi, cuman CSB-nya tidak hadir. Di situ kita keberatan, karena kan menurut kita ini kan namanya juga mediasi kan maunya kan berarti kita kan damai, baik-baik saja. Ya menurut saya juga pribadi itu kan harusnya hati ke hati. Tapi ini bukan hati ke hati, ini bukan prinsipal sama prinsipal, ini masa hati kita sama kuasa hukumnya kan agak gimana gitu. Maksudnya kalau emang mau damai ya sudah datang, hadir, kita ngomong baik-baik. Maksudnya hati ke hati nih, prinsipal sama prinsipal. Kita lupakan dulu kuasa hukum kita lupakan dulu pasal-pasal dan pokoknya yang hukum-hukum kita minggirin dulu deh. Ya kan, kita tetap hormati, tapi namanya juga mediasi, kita damai, ayo kita hati ke hati. Cuma dianya nggak muncul, jadi ya bukan ditunda tapi ini lagi, maksudnya iya tanggalnya. Ya kita bisa apa? Kita kan nggak mau melanggar, kita cuma bisa menjalanin aja panggilan dan prosedurnya. Kayak gitu sih. Kalau untuk keluar negeri dan di tengah-tengah dan keluar kota itu mohon maaf. Istri saya itu baru melahirkan 5 bulan yang lalu. Bayi kita usianya 5 bulan, ya kan? Come on man, sebagai jantan, ayolah. Pengertian dikit lah, ngerti nggak? Kayak lu aja yang dateng deh, kan gitu. Kenapa harus istri saya capek-capek terbang ke luar negeri bawa bayi atau tinggalin bayi? Di situ kita keberatan. Mau ketemu di tengah pun, ya kenapa di tengah? Kenapa nggak langsung aja ke Jakarta kayak atau kemana kayak gitu kan, yang nggak usah susah-susah repot-repot kan? Dia kan masih ASI eksklusif. Kalau pinter kan juga bisa tahu ya alasannya sampai dia nggak mau datang. Alasannya juga ya kemarin ya mau kerja, emang ada hari libur. Kerja kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu. Emang ada hari libur, mau ketemu Sabtu atau Minggu pun oke, nggak apa-apa, kita jabanin. Pokoknya keberatan untuk luar negeri, apalagi kan punya bayi, jadi ya
nggak semudah itu, dan dokumen-dokumennya emang gampang diurus buat paspor untuk luar negeri ya kan. Jadi ya dari situ saya cuma menyatakan bahwa ya udah, hadir hati ke hati kayak gitu. Balik lagi kita lihat aja mereka maunya gimana, penawarannya kayak gimana, kayak gitu sih.